Hello, check. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming and attending to my class. Here, I would like to explain to you all, to share to you all about grammar again, one of the grammar part named derivative. Oh, have you ever heard or have you ever understood what is derivative and what is the definition of derivative? Now let's check it out together. What is derivative? Let me share the screen first. Okay, here we are, the screen. Wait for a minute. Okay, great. Here in the lesson Intermediate English Grammar, our lesson with Mr. Ahmad Anang Darmawan. And for the theme and the title today is about derivative by Pramana Rafiq 2001211003. Okay. First of all, let's we ask to ourselves and let's find out what is derivative. That's all that we want to talk about. What is derivative? Let me explain to you. Actually, derivative is a really simple word that every day, every time we meet them and I believe you must be ever say about the derivative word. What is derivative? Derivative is word formed from other root words. They are used to transform their root word into a different grammatical category. So in Bahasa Indonesia, we usually know and understand that derivative means satu kata yang terbentuk dari satu akar kata lain yang digunakan untuk mengubah artinya secara gramatikal. Jadi kata ini berubah dari satu akar kata menjadi akar lain, tapi tidak mengubah akar ataupun asli daripada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Okay, wait for a minute. Next screen. Now, ketika kita sudah tahu derivatif itu adalah satu kata yang tercipta dari satu akar kata yang mendapatkan penambahan, lantas terbagi menjadi apa saja derivatif? Derivatif terbagi menjadi tiga, divided into three. The first of all is morphological derivation. It's the first type of the derivation. What is the second one is inflection, and the third one named etymological derivation. Okay, from here we know that first is morphological derivation. What is morphological derivation? It is changing a root or a base word using letter structure. It's like what I said to you before. Seperti yang saya katakan bahwa derivatif adalah mengubah satu akar kata menjadi kata lain dengan penambahan huruf. Maka morphological derivation here di sini adalah mengubah akar kata menjadi kata yang lain menggunakan letter structure, menggunakan tambahan-tambahan huruf. Gitu. And then the second one is the inflection. What is inflection? Inflection is changing a root word to adhere the grammatical rules to illustrate tenses, gender, number, person, and mood. Here di bagian kedua, di jenis yang kedua, inflection di sini mirip dengan morphological derivation sebelumnya, tetapi di sini changing a root word sama mengubah kata dasar atau kata akar to adhere the grammatical rules, tetapi dia tidak dia melambangkan perubahan bentuk gramatikal to illustrate tenses, gender, number, person, and mood, yang dimana fungsi daripada inflection ini penambahan di dalam kata sehingga akarnya berubah jadi kata lain adalah untuk menunjukkan beda dalam tenses, beda di dalam pelaku daripada kegiatan, gender, perbedaan number, jumlah, perbedaan person, orang, ataupun bahkan perbedaan mood. Kita akan bahas bersama-sama di pembahasan yang berikutnya.
Dan yang ketiga, the third one is etymological derivation. The third one is etymological derivation. What is it? Etymological derivation is when a modern English word originates from a different root word. Jadi di dalam bentuk derivatif yang ketiga, etymological derivation ini adalah when a modern English word adalah ketika satu kata di dalam bahasa Inggris terkini ya, satu kata di dalam bahasa Inggris dewasa ini originates from a different root word. Dia berasal daripada akar kata yang dasarnya adalah bahasa yang lain. Jadi kata bahasa Inggris masa kini yang akar katanya adalah dari bahasa lain, kemudian berubah menjadi bahasa Inggris masa kini. Kira-kira begitu pembagian daripada tiga ini. Kita bahas satu persatu. The first of all is morphological derivation. Okay, wait for a minute. Here it is. Morphological derivation. It needs an addition to some letter that name affix. Ada satu kata kunci di dalam pembahasan morphological derivation ini. Yang pertama kata kunci ini adalah affix. What is affix? Pengertian dari affix adalah group of letters stuck to a word which change its meaning. Nah, affix seperti yang saya katakan tadi adalah huruf-huruf yang disisipkan dalam sebuah kata yang dimana dia mengubah arti daripada kata itu. Jadi proses daripada derivatif ini mengubah akar kata menjadi kata yang lain. Di dalam morphological derivation, tipe yang pertama ini, dia menyisipkan huruf-huruf lain ke dalam kata akar itu, sehingga dia membentuk kata yang lain. Affix are divided into two types, yang dimana affix ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Pertama adalah prefix, dan yang kedua adalah suffix. Sangat mudah sekali. Prefix adalah letters added in front of the word, adalah tambahan huruf, sisipan huruf yang ditambahkan di depan kata akar. Sedangkan suffix adalah letters added at the back of the word, adalah sisipan huruf yang ditambahkan sesudah kata akar itu. Kita bisa lihat contohnya di sini. Pertama adalah prefix, kata courage misalnya. Dia ditambahkan N di depannya. E-N, E-N, N. Berhubung ini adalah prefix, maka N ditambahkan sebelum kata courage menjadi encourage. Do you know what is the meaning of encourage? You can find out what the meaning of the encourage. Yang pasti kata courage dan encourage sudah mengubah arti ya teman-teman. Seperti yang lain adalah danger, danger bahaya. Endanger, membahayakan. Seperti itu. The second one is agree. Nah, kata agree adalah setuju artinya. Tetapi di sini ditambahkan huruf sisipan berupa dis or dis. Prefix di depan huruf. Maka agree menjadi disagree. Maknanya it change totally ya. Total benar-benar berubah. Dari yang agree pertama setuju, disagree menjadi tidak setuju. Nah, itu adalah contoh prefix daripada morphological derivation. Yang kedua adalah suffix. Oke. Are letters added at the back of the word. Penambahan di akhir kata. Jadi semisal ada kata drive, mendapatkan penambahan I dan R. ER menjadi driver. Drive mengemudi, but driver artinya berubah menjadi noun, menjadi pengemudi. Happy. We know that happy adalah kata adjektif ya, kata sifat. Happy, senang. Di sini ditambahkan ness, N-E-S-S. Becoming happiness, menjadi happiness. Happy, senang atau bahagia. Happiness, kebahagiaan. Oke. Jadi di situ adalah morphological derivation, penambahan huruf di dalam akar kata untuk menjadi kata yang lain. Selanjutnya adalah inflection. Nah, apakah inflection ini? Similarly to derivative, inflection makes uses of affix to alter its word. The difference between derivation and inflection is that inflection doesn't change the word category, whereas derivation does. Jadi, inflection juga sama, menambahkan huruf di belakang satu akar kata, menambahkan dengan beberapa huruf, yang mana itu mengubah artinya. Tetapi perbedaan daripada derivatif, inflection ini tidak mengubah kategori kata. Kita tahu tadi, misal kata drive, dia adalah verb. Mendapatkan tambahan er menjadi driver, dia berubah menjadi noun. Tetapi inflection ini enggak. Apabila dia kata dasarnya adalah verb,
dia tetap akan jadi verb, tapi dia berubah secara gramatikal. Contohnya, here are few example of inflection. First of all is jump. Jump, lompat. Kita biasa tahu jump berubah menjadi jump. Jump, ditambahkan kata ed. Inflection for past tense. Kita tahu bahwa jump adalah lambang dari verb to yang dimana digunakan di dalam past tense. Yang kedua ada kata swim. Oke, swim, berenang. Dia berubah menjadi swimming. Otomatis dia berubah menjadi verb ing. Inflection for progressive or continuous tenses. Dia mendapatkan penambahan berupa ing. Dan yang ketiga adalah kata pencil. Pencil, we know it is noun, berupa kata benda. Tapi di sini mendapat tambahan berupa s. Pencil. Inflection for number of objects. Menunjukkan jumlah banyak dari pensil, lebih dari satu. Seperti itu tadi morphological derivation dan inflection. Yang terakhir adalah etymological derivation. Nah, here it is. Kita tahu definisi di sini bahwa etymology is the study of word origin. Kata etimologi adalah menunjukkan arti studi yang mempelajari tentang akar atau asal daripada kata. English is a melting pot of various language. Bahasa Inggris adalah bahasa yang banyak mendapatkan serapan daripada bahasa lain. Derivation is when a modern English word originates from a different root from other language. Jadi etymological derivation di sini bermakna ketika satu kata dalam bahasa Inggris ini, khususnya bahasa Inggris modern, originates from different root word from other language. Kata ini berasal daripada akar kata di bahasa lain. Nah, jadi kata yang sekarang resmi menjadi bahasa Inggris sebenarnya akar katanya adalah bahasa lain yang mendapatkan penambahan. Contohnya apa? As the example here, we can see physics. Oke, physics bisa menunjukkan arti fisik atau fisika. Derived from the Greek word physics meaning nature. Fisik ternyata guys ini berasal dari bahasa Yunani ya, Greek. Katanya adalah physis yang mempunyai arti nature atau alami di dalam bahasa Yunaninya. Termasuk juga kata happy yang kedua. Derived from the Viking word. Oh, bahkan happy berasal dari bahasa Viking. Yang mana kata dasarnya adalah hap, yang berarti adalah luck atau beruntung. Dan yang ketiga, kita juga bisa lihat di sini tree, yang bisa kita kenal sebagai pohon. Ternyata berasal dari from the Old English word trio, berasal dari bahasa Inggris kuno, yang mana katanya adalah trio. Jadi inilah penjelasan saya tentang beberapa derivatif di dalam bahasa Inggris. Pertama, tadi adalah morphological derivation, yaitu yang sangat umum di dalam derivatif adalah affix ini, penambahan akar kata menjadi kata lain dengan beberapa huruf, sisipan huruf, baik di depan dinamakan prefix atau di belakang dinamakan suffix. Inflection hampir sama seperti morphological derivation, penambahan huruf di belakang tetapi tidak mengubah jenis kata atau kategori kata menjadi verb atau noun, tidak, tetapi apabila noun tetap noun, verb tetap verb, yang mana perubahannya hanya di pada kelas gramatikal, hanya di jenis gramatikalnya saja. Dan yang terakhir adalah etymological derivation, adalah akar kata dalam bahasa Inggris yang dia itu berasal dari bahasa lain. Di situ penjelasan saya tentang derivatif ini. Oke. Is there any question or any atau beberapa kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di dalam video berikutnya. Baik, terima kasih. Thank you for attending this class. And I say thank you for you all and for listening to this explanation. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.